Dan nasihat Nabi SAW termasuk kegiatan-kegiatan Nabi juga begitu. Dan ini artinya juga kalau ada di zaman Nabi Sulaiman, berarti memang Bismillahirrahmanirrahim itu udah dikenal, udah ada sejak zaman dulu. Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada raja-raja di Arab waktu itu juga sama. Suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ketika menulis kepada Raja Heraklius, Kaisar, Kisra, kemudian ke Kaukis, semua Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat Nabi kepada umatnya, kepada sahabatnya, kalau mau makan dan seterusnya juga diingatkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pernah suatu ketika ada anak yang lagi mengacak-acak makanan. Anak ini namanya Umar ibnu Abi Salamah. Sampai beliau sejak saat itu nggak pernah lupa. Dan kemudian itulah yang menjadi gaya makannya, adat makannya. Ketika dia ngacak-ngacak makanan, lalu dipanggil oleh Nabi SAW. Ya gulam, sini-sini mendekat sini. Kalau kamu mau makan, sambillah, baca Bismillah. Lagi-lagi Nabi juga mengingatkan untuk membaca Bismillah. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Maka biasakan makan dan minum dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di depanmu. Ini mengajarkan untuk mensyukuri apa yang ada. Kata para ulama hadis yang menjelaskan hadis ini, kenapa? Apa urgensinya mulai makan dengan Bismillah? Kayaknya biasa saja. Mau mulai pakai Bismillah atau tidak? Oh, tidak, beda. Dalam Islam beda. Tadi kembali kepada hadis tadi, supaya pada saat makan ini betul-betul membawa hadirnya rahmat dan barakah dari Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada sisi nilai keimanan untuk mengingatkan, mengajarkan kepada kita bahwa hakikatnya pemberi makan dan minum ini siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ajarkan kepada anak-anak untuk selalu mengingat Allah, termasuk dalam pada saat makan dan minumnya. Baca Bismillah. Bahwa makanan yang ada di depan kita itu tidak bisa didapat dengan bim sahabim. Ada proses panjang. Kita hanya menikmati. Tapi ujungnya siapa yang memberikan rezeki ini? Hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita awali dengan selalu menyebut nama Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang Maha Pemberi rezeki. Baru kemudian membiasakan dengan tangan kanan dan mensyukuri apa yang ada. Sambillah. Jadi Nabi ajarkan untuk memulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan wahyu pertama kepada Rasulullah SAW malaikat Jibril, apa? Iqra. Ketika diperintah untuk Iqra membaca, ternyata tidak sekedar membaca, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membaca yang mengaitkan dengan menyertakan selalu menyebut nama Allah. Inilah yang menghadirkan ilmu yang manfaat. Inilah yang menjadikan seorang menjadi intelektual sejati, yang memadukan antara zikir dan fikir. Dengan membaca selalu menyertakan bismi rabbikal ladzi khalaq, inilah yang kemudian menjadikan orang kemudian ya, pintar, tapi pada saat yang sama imannya benar. Nah, karena ada orang yang pintar tapi kepintarannya untuk mengelabui, membohongi, membodohi manusia lain. Kepintarannya digunakan untuk merusak otak, merusak kehidupan, dan seterusnya. Ya. Kepintarannya dalam ya, mengotak-ngatik ya, hukum kemudian digunakan untuk transaksi yang tidak benar dan seterusnya. Nah ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana kita membaca semua fenomena dan apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, semuanya kita kembalikan dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Makanya Bapak Ibu Alhamdulillah, kalau seseorang paham makna Bismillahirrahmanirrahim, itu akan selalu membawanya untuk selalu mengawali dan memulai dengan Bismillah. Apa makna Bismillah? Mungkin sudah pernah belajar, kita perlu tazkir, ingatkan kembali. Kalau kita kembali kepada tafsir para ulama, kata Bismillahirrahmanirrahim itu Bapak Ibu, artinya itu abda'u wa asta'inu bi Bismillahirrahmanirrahim. Ba' di situ bukan sekedar ba' biasa. Sebagian ulama mengatakan ini ba' al-isti'anah. Untuk menghadirkan satu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan berdampak apapun bagi urusan kehidupan kita tanpa Allah. Makanya abda'u, aku mulai amalku ini, wa asta'inu, dan aku meminta pertolongan dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Abda'u wa asta'inu, aku minta pertolongan dalam melaksanakan aktivitasku ini dengan memohon anugerah, curahan, pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya luas, tidak sekedar Bismillah, tapi betul-betul ada satu keyakinan. Maka para ulama mengatakan, kalau seseorang memahami betul dan kemudian Bismillah menghujam dalam diri dan pikirannya,
maka pasti itu akan membawa kepada keberkahan aktivitasnya, kehidupannya. Dan itu juga sekaligus bisa menjaga sehingga ia senantiasa berada dalam hal yang dijelaskan Allah. Sebab nggak mungkin kemudian orang mengucapkan itu untuk urusan-urusan yang negatif, makanya nggak boleh. Mau menipu orang, bismillah. Mau minum khamr, pakai bismillah. Mau judi, bismillah. Nggak boleh, haram. Karena itu dia menjaga, melindungi seorang. Begitu dia memahami sesuatu, ingat dengan bismillah, khawatir akhirnya bisa menjauhkannya, melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi, inilah yang kemudian menghadirkan keberkahan. Bagi sebagian orang susah katanya, tapi dia yakin bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa, ternyata mampu, ternyata tidak susah, mudah. Orang bilang susah, nggak mungkin, ternyata mampu. Orang bilang katanya nggak mustahil, tapi ternyata dia mampu menyelesaikannya. Dan ini kenapa begitu? Karena dia yakin kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah yang juga walillahi ma fis samawati, yang memiliki langit dan bumi. Makanya dia yakin dengan Allah